Kali ini, kita akan kembali membahas sistem jaringan komputer, pada topik kedua, dengan materi pelajaran media dan jaringan telekomunikasi, subtopik 2.1, tentang TCP/IP. Namun sebelum menuju ke pembahasan tersebut, kita akan menyimak bagaimana cara kerja dari TCP/IP. TCP adalah protokol jaringan untuk mengirim dan menerima data melalui adaptor jaringan, router, dan perangkat keras lainnya. Ini adalah protokol utama yang digunakan di hampir semua sistem jaringan dan internet. Setiap perangkat di jaringan memiliki alamat IP unik. Setiap alamat dapat mengakses port berbeda untuk bertukar data alamat IP lainnya. Anda dapat menganggap alamat sebagai nomor telepon dan port sebagai panggilan di antara keduanya. Dengan protokol TCP/IP, setiap port merupakan saluran pribadi untuk komunikasi dua arah, dan perangkat keras serta perangkat lunak bertanggung jawab untuk merutekan data masuk dan keluar. Koneksi juga diibaratkan seperti panggilan telepon di mana seseorang harus memulai koneksi dengan memutar nomor. Di salah satu ujungnya, seseorang harus mendengarkan dan mengangkat sambungan ketika ada panggilan masuk. Server adalah perangkat yang mendengarkan panggilan dan klien adalah perangkat yang menghubungi nomor tersebut. Nomor port server seperti ekstensi telepon tertentu setelah panggilan dijawab. Klien perlu mengetahui alamat IP server manapun yang ingin dihubungkan dan juga perlu mengetahui nomor port yang digunakan untuk mengirim atau menerima data setelah panggilan dibuat. Server hanya perlu mendengarkan koneksi kemudian memilih untuk menerima atau menolak. Jaringan TCP juga melakukan pengecekan kesalahan untuk menjamin tidak akan ada kesalahan dalam pengiriman data. Selanjutnya kita akan membahas networking model dan fungsinya. Networking model sangat penting sebagai pemahaman awal kita dalam memahami TCP/IP. Model OSI banyak direferensikan sebagai acuan dalam mempelajari lapisan transportasi data, namun tidak digunakan di dunia nyata. Sedangkan model lapisan TCP diterapkan secara nyata di berbagai bidang transportasi data. Di sini model TCP/IP terdiri dari 4 lapisan sederhana, yakni lapisan application, transport, internet dan link. Seperti model lapisan OSI, lapisan TCP/IP juga diberi nomor dari bawah ke atas namun arahnya tergantung pada apakah Anda mengirim atau menerima lalu lintas data. Lapisan TCP/IP dengan 4 lapisan merupakan model asli, kemudian diperbarui menjadi model TCP/IP dengan 5 lapisan. Gambar berikut adalah model yang diperbaharui dengan tambahan 1 lapisan baru, dan 1 lapisan berganti nama. Lapisan link telah dipecah menjadi lapisan data link dan lapisan fisik, dan lapisan internet telah diubah namanya menjadi lapisan network. Sekarang, jika kita coba bandingkan model TCP dengan model OSI. Jika Anda ingat model OSI yang memiliki 7 lapisan dibandingkan dengan model TCP baru dengan 5 lapisan, Anda akan melihat lapisan aplikasi, presentasi, dan lapisan sesi hanya ditampilkan sebagai lapisan aplikasi dalam model TCP. Dan semua lapisan lainnya tersusun sama. Hal ini tentu sangat bagus karena menyederhanakan konsep kita dalam memahami cara kerjanya. Selanjutnya kita coba mengingat tentang protokol dan perangkat di setiap lapisan. Pada lapisan aplikasi, memiliki protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Ada 2 protokol pada lapisan transport yakni TCP dan UDP. Pada lapisan network, kita memiliki protokol internet IP dan routers, sedangkan pada lapisan data link berisi protokol switch dan Ethernet, meskipun kita bisa mendapatkannya switch pada layer 3 yang memiliki kemampuan routing. Terakhir, pada lapisan fisik, kita bisa menemukan protokol yang dapat disentuh dan dirasakan seperti kabel dan kartu antarmuka jaringan NIC. Jadi saat kita mengirim data, setiap lapisan akan menambahkan beberapa informasinya sendiri. Proses ini disebut enkapsulasi. Ketika kita menekan lapisan fisik, data ditransmisikan ke perangkat penerima kemudian mulai mendekapsulasi data. Kita melihatnya di model OSI tetapi dalam video ini kita akan melihat lebih dekat. Kita mulai dengan data aplikasi kita pada lapisan kelima, kemudian diteruskan ke lapisan berikutnya yakni lapisan transport, di mana transportasi informasi berupa header TCP ditambahkan. Setiap kali header ditambahkan, akan berisi informasi spesifik misalnya header TCP akan berisi hal-hal seperti nomor port sumber dan tujuan, nomor urut dan beberapa informasi. Kemudian informasi akan menuju ke lapisan network di mana kita menambahkan header IP yang akan berisi alamat IP sumber dan tujuan, serta beberapa bit informasi lainnya.
Terakhir kita memiliki lapisan data link. Di sini kita tidak hanya menambahkan header, tetapi juga trailer header berisi alamat MAC tujuan dan sumber dan trailer header berisi beberapa informasi pengecekan kesalahan sehingga pihak penerima dapat memeriksa dan memastikan datanya telah diterima dengan benar. Setelah data mencapai lapisan fisikal atau fisik, data tersebut ditransmisikan secara fisik, sehingga kita telah melalui proses enkapsulasi. Penting untuk dicatat bahwa pada setiap tahap, data memiliki nama tertentu. Di lapisan 5 datanya dipanggil. Pada tahap ini baru disebut data, setelah informasi transportasi ditambahkan, sekarang disebut segmen. Menambahkan informasi di lapisan network, membuat segmen kita menjadi sebuah paket dan akhirnya setelah kita menambahkan informasi data link, paket tersebut menjadi sebuah frame bingkai. Sekarang setelah data dikirim, komputer penerima akan mendekapsulasi informasi tersebut. Information itu akan memeriksa alamat MAC tujuan untuk frame tersebut dan jika frame itu ditujukan ke komputer kita, maka akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya komputer kembali memeriksa informasi IP dari paket-paket tersebut. Jika paket itu ditujukan ke komputer kita, maka diproses lebih lanjut, informasi transportasi akan dibaca, dan data aplikasi dikirim ke aplikasi penerima. Sekian informasi untuk model TCP/IP dan model OSI, semoga menambah pemahaman.